Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Seperti diceritakan sebelumnya, Sheila Marwa, seorang siswi kelas 10 yang memiliki hobi kulineran dan selalu tertarik mencoba tempat makan baru yang viral. Namun, perjalanan kuliner Sheila berubah menjadi pengalaman yang penuh misteri ketika ia mengunjungi warung Boci, tempat makan yang viral berkat ulasan menggugah selera di media sosial. Saat pertama kali menikmati hidangan di warung tersebut, Sheila merasakan kelezatan yang luar biasa. Namun, rasa itu berubah menjadi hambar saat ia membawa makanan pulang, dan kejadian aneh mulai terjadi. Kera-kera yang muncul di atap warung serta perasaan aneh yang menyelimutinya mengarah pada sebuah rahasia gelap yang tersembunyi di balik warung itu. Sheila, yang dipenuhi rasa penasaran dan keberanian, mulai menyelidiki lebih lanjut, hanya untuk menemukan bahwa warung tersebut terhubung dengan kekuatan gelap yang telah menguasai Pak Darman, pemilik warung, selama bertahun-tahun. Setelah kabur dari warung Boci, Sheila merasa dirinya tak bisa tenang. Ketakutan dan kegelisahan yang terus membekas membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, menunggunya di setiap sudut. Ia mulai merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya. Meski sudah berusaha mencari ketenangan di rumah, bayangan Pak Darman, monyet-monyet di atap, dan suara bisikan aneh yang masih terngiang di telinganya menguasai pikirannya. Hari-hari setelah kejadian itu, Sheila mulai merasakan perubahan pada dirinya. Setiap kali ia berjalan melewati tempat-tempat yang sepi, ia merasa ada yang mengikuti, mengamatinya dari kejauhan. Suara-suara aneh sering terdengar, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Bahkan, saat ia berinteraksi dengan teman-temannya, ia merasa seolah mereka tidak melihatnya dengan cara yang sama lagi. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pada suatu hari, Sheila memutuskan untuk berbicara dengan Dela tentang perasaannya yang semakin aneh. Ia ingin menceritakan semua yang terjadi, meskipun ia tahu Dela mungkin tidak akan mempercayainya. "Del, ada yang ingin aku ceritakan. Aku merasa ada yang sangat salah dengan warung Boci itu," kata Sheila dengan nada berat. Dela menatapnya dengan khawatir. "Kamu masih memikirkan itu, Sheila? Aku pikir kamu sudah melupakan semua yang terjadi di sana." "Tapi, Del, ada yang lebih dari sekadar Boci di sana. Sesuatu yang sangat jahat," jawab Sheila dengan gemetar. Dela masih terlihat bingung, namun ia bisa merasakan kegelisahan di wajah Sheila. "Sheila, jika kamu merasa tidak nyaman, kenapa tidak melaporkannya saja? Mungkin kita bisa mencari tahu lebih lanjut." Akhirnya, setelah berbicara lebih lama, Dela mulai memahami kegelisahan Sheila. Mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke warung Boci, kali ini dengan niat untuk menyelidiki lebih dalam. Namun, Sheila merasa bahwa kali ini dia tidak boleh pergi sendirian. Dia harus lebih berhati-hati. Setibanya di warung Boci, suasana tidak berubah. Warung itu tampak ramai oleh pelanggan seperti biasanya. Namun Sheila merasa ada yang berbeda. Semua orang tampaknya sibuk dengan aktivitas mereka, tetapi mata Sheila terus tertuju pada Pak Darman yang sedang melayani pelanggan dengan tatapan dingin dan penuh misteri. Pak Darman tiba-tiba menoleh, seolah tahu bahwa Sheila dan Dela sedang mengawasinya. "Kalian sudah kembali, ya?" katanya dengan suara berat yang membuat kulit Sheila merinding. Sheila merasa ada sesuatu yang menakutkan dalam pandangan Pak Darman. Sesuatu yang mengungkapkan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. "Kenapa kamu melihat ke arahku seperti itu?" tanya Sheila dengan suara yang sedikit gemetar. Dela, yang berada di sampingnya, merasa cemas namun berusaha untuk tetap tenang. "Jangan khawatir, Sheila," jawab Pak Darman dengan senyum yang terkesan sangat sinis. "Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari takdir. Tak ada yang bisa menghindar." Mata Pak Darman yang memancarkan cahaya kuning kini terlihat semakin mencolok. "Kalian berdua sudah terlalu jauh terlibat. Tak ada jalan keluar.
Sheila merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Dela yang merasa panik mulai menarik Sheila, mencoba untuk membawanya keluar dari warung itu. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, pintu warung tiba-tiba tertutup dengan keras, dan langit-langit terasa bergetar. Dari atas atap, Sheila bisa mendengar suara monyet-monyet yang mulai terdengar lebih banyak. Suara mereka semakin keras dan mengerikan, seperti teriakan yang datang dari kedalaman. Mereka berdua kini terperangkap. "Sudah terlambat," kata Pak Darman, sambil mendekat dengan langkah yang lambat namun pasti. "Sekarang, kalian akan tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sheila dan Dela mencoba untuk mundur, tetapi sebuah suara misterius bergema di dalam warung itu. "Kalian tidak akan bisa melarikan diri," kata suara itu, yang terdengar seperti serangkaian bisikan seram yang datang dari segala arah. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan keluar dari dapur. Dari dalam, sosok misterius muncul, dengan pakaian hitam dan wajah yang tersembunyi di balik tudung. Sosok itu berjalan dengan anggun, dan di sekelilingnya tampak bayangan yang bergerak dengan cepat, seperti makhluk tak kasat mata yang mengelilinginya. Pak Darman menatap Sheila dan Dela dengan tatapan yang semakin gelap. "Saatnya kalian tahu, semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami." Dela menggenggam tangan Sheila dengan erat, berusaha memberi keberanian. Namun, Sheila merasa tubuhnya semakin lemah. Pikirannya mulai bercampur aduk, tak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu menakutkan untuk dicerna begitu saja. "Selesaikan semua ini, Sheila," bisik suara dalam pikirannya. "Jangan biarkan mereka menang." Dengan kekuatan yang tersisa, Sheila menatap Pak Darman dan sosok berjubah hitam itu dengan mata yang penuh tekad. "Aku tidak akan biarkan kalian menang," katanya dengan suara yang lebih tegas, meskipun tangannya terasa gemetar. Pada saat itu, Sheila tahu bahwa perjalanan untuk mengungkapkan kebenaran tentang warung Boci dan Pak Darman baru saja dimulai. Namun, ia juga menyadari bahwa di dunia ini ada banyak hal yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan, dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Setelah Sheila dan Dela terperangkap di warung Boci, ketegangan di udara semakin terasa. Sosok berjubah hitam yang muncul dari dapur itu tampak lebih besar dan menakutkan dari yang Sheila bayangkan. Semua orang di warung itu seperti ikut terlibat dalam kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut. Seolah-olah mereka semua adalah bagian dari sebuah ritual gelap yang tak bisa dihentikan. Namun, di dalam ketakutan yang menguasai dirinya, Sheila merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit keberanian yang sudah lama terpendam. Dela. Suara bisikan Pak Darman semakin menekan, seperti mengendalikan pikirannya. "Kalian takkan bisa keluar dari sini. Semua yang datang ke sini akan tetap menjadi bagian dari kami." Namun, saat ketakutan mulai melumpuhkan tubuhnya, Sheila teringat sesuatu. Di tengah kepanikannya, dia teringat pada Ustadzahnya, seorang guru mengaji yang selama ini mengajarinya tentang keteguhan iman dan doa yang bisa mengusir segala kejahatan. Sheila tahu bahwa inilah saatnya untuk menggunakan apa yang telah ia pelajari selama ini. "Saya tidak akan biarkan kalian menang," bisik Sheila, berusaha menenangkan dirinya dan berfokus pada satu hal yang sudah dia pelajari. Dia mengingat dengan jelas bacaan doa yang sering dia pelajari bersama Ustadzahnya. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Sheila menarik Dela menuju sudut warung yang lebih sepi. "Dela, kita harus berdoa. Kita harus mengusir mereka dengan doa," kata Sheila sambil menggenggam tangan temannya dengan erat. Dela, meski masih cemas dan takut, mengikuti Sheila dengan penuh kepercayaan. Keduanya duduk bersama di sudut ruangan, menatap Pak Darman dan sosok berjubah hitam yang masih berdiri menghadap mereka. Sheila mulai mengucapkan doa dengan penuh keyakinan, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Ustadzahnya. Suara Sheila mulai semakin lantang, mengalir dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya mengusir kegelapan yang mengelilinginya. Pak Darman, yang sebelumnya tampak penuh percaya diri, mulai merasakan perubahan. Mata kuningnya berkilat-kilat, tetapi ada ketakutan yang mulai menyusup ke dalam tatapannya.
Sosok berjubah hitam itu pun sepertinya merasa terganggu oleh doa yang semakin kuat itu. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Pak Darman dengan suara yang mulai bergetar. Tanda-tanda bahwa kekuatan gelapnya mulai terkikis. Dalam dirinya yang mulai bangkit keberanian yang sudah lama terpendam. Delah. Suara bisikan Pak Darman semakin menekan, seperti mengendalikan pikirannya. "Kalian takkan bisa keluar dari sini. Semua yang datang ke sini akan tetap menjadi bagian dari kami." Saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ustadzah Sheila, yang juga seorang guru mengaji di pesantren tempat Sheila belajar, muncul di pintu warung dengan langkah mantap. Dia telah mendengar desas-desus tentang warung Boci dan merasa ada sesuatu yang salah. Dengan membawa buku kecil yang berisi doa-doa yang penuh kekuatan, Ustadzah itu melangkah maju dan berdiri di samping Sheila dan Dela. "Kamu tak akan bisa lagi menguasai tempat ini, Pak Darman," kata Ustadzah dengan suara tegas dan penuh wibawa. Dia mengangkat buku doa dan mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang semakin menyatu dengan doa yang dibaca Sheila. Dengan setiap kata yang diucapkan, cahaya mulai menyinari warung itu, mengusir bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya mengelilingi Pak Darman. Pak Darman tampak tertegun. Mata kuningnya yang dulu bersinar dengan penuh kekuatan, kini mulai redup. Tubuhnya bergetar, dan seketika itu juga, sosok berjubah hitam yang berdiri di sampingnya menghilang dalam sekejap. "Ini tidak bisa terjadi," bisik Pak Darman. Suaranya penuh kekesalan. "Aku telah terperangkap dalam kegelapan ini terlalu lama." Namun, di tengah kepanikan yang melanda dirinya, Sheila merasa ada peluang untuk mengakhiri semuanya. Dengan penuh keberanian, Sheila mengangkat tangannya dan berkata, "Pak Darman, ini waktunya untuk bertobat. Semua yang kamu lakukan selama ini bisa diubah. Kamu bisa memulai lagi. Semua yang kita lakukan bisa diperbaiki dengan pertobatan." Pak Darman terdiam sejenak. Wajahnya yang keras mulai melembut, dan dengan perlahan, dia menundukkan kepala. Aku telah melakukan banyak hal yang salah. Semua yang aku lakukan, semuanya karena keserakahan dan kekuasaan yang gelap. Aku menyesal, kata Pak Darman, suaranya penuh penyesalan. Dengan lirih, Pak Darman kemudian mengangkat kedua tangannya, memohon ampunan. "Ya Allah, aku bertaubat atas segala perbuatan gelap yang telah aku lakukan. Aku ingin kembali ke jalan yang benar." Seiring dengan doa yang mengalir dari mulut Pak Darman, Sheila, Dela, dan Ustadzah semakin merasakan ketenangan yang luar biasa. Warung Boci yang tadinya dipenuhi dengan aura gelap kini terasa lebih terang. Monyet-monyet yang sebelumnya berlarian di atap pun menghilang, seperti lenyap ditelan kegelapan. Akhirnya, Pak Darman bangkit dan menatap Sheila dan Dela dengan tatapan penuh penyesalan. "Terima kasih telah mengingatkan aku. Aku telah terbebas dari kegelapan ini. Aku akan memperbaiki semua yang telah terjadi," katanya dengan suara yang penuh keikhlasan. Sheila merasa lega, seperti beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Dia mengangguk pelan, lalu menatap Dela yang juga merasa lega. "Kita berhasil, Del. Kita berhasil mengakhiri semuanya." Ustadzah tersenyum, melihat dua gadis muda itu yang telah menunjukkan keberanian luar biasa. Terkadang, cahaya kebenaran akan mengalahkan kegelapan. "Ini adalah kemenangan yang besar bagi kalian," katanya sambil mengelus kepala Sheila dengan penuh kasih sayang. Dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur, mereka semua meninggalkan warung Boci, yang kini telah terbebas dari kekuatan gelap yang menguasainya. Pak Darman memutuskan untuk menutup warung tersebut dan memulai hidup baru. Dia berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dan hidup dengan cara yang lebih baik. Sheila dan Dela, meski kelelahan, merasa bahagia. Mereka telah mengungkapkan kebenaran dan membantu seorang yang telah terperangkap dalam kegelapan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, Sheila tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan dia akan selalu ingat pelajaran besar tentang keberanian, iman, dan kekuatan doa yang tak ternilai harganya. Cerita ini pun berakhir di sini, tetapi bagi Sheila, petualangan baru dalam hidupnya, dengan segala tantangan dan kebaikan, baru saja dimulai. Dalam hidup ini, kita diajarkan oleh Islam untuk selalu menjaga hati dan iman kita,
agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia yang bersifat sementara. Seperti dalam cerita Sheila, kekuatan gelap yang menguasai Pak Darman adalah akibat dari keserakahan dan berpalingnya hati dari jalan yang benar. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan, serta kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya yang bertaubat dengan tulus dan berusaha memperbaiki diri." At-Tahrim ayat 8. Kekuatan doa dan pertobatan menjadi kunci untuk mengatasi segala bentuk kejahatan yang mengintai, dan Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang ingin kembali ke jalannya. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ikatan dengan Allah melalui doa, zikir, dan mengikuti ajaran yang telah diturunkannya. Islam mengajarkan kita untuk berusaha hidup dengan jujur, menjaga kebaikan, dan menghindari segala bentuk kekerasan hati atau tindakan yang dapat merusak diri dan orang lain. Seperti yang dilakukan Sheila, Della, dan Ustadz Zahnya, mereka berjuang untuk melawan kegelapan dengan senjata iman dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, "Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Doa dan pertolongannya selalu ada bagi hambanya yang memohon dengan tulus." Oleh karena itu, marilah kita selalu memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menjaga hati agar tetap berada di jalan yang benar, menjauhkan diri dari segala bentuk godaan yang dapat menghalangi kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.